Oke, anak-anakku, langsung saja materi PKN nanti akan disampaikan oleh Bu Subo. Monggo Bu Subo, kami persilahkan untuk memulai sesinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya anak-anak bisa mematikan mikrofonnya ya. Jika suaranya Bu terdengar dengan jelas, tolong jempolnya seperti ini. Kalau suaranya terdengar dengan jelas, 2 jempolnya tolong diangkat. Yang belum Mana? bisa mengangkat jempol, apakah belum terdengar suara Bu Subo dan Bu Mira? Oh iya, ini Sudah. Mas Buko sudah. Ya, sip, Mas Gozali. Ya, berarti sudah terdengar ya. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya pertemuannya hari ini dan terima kasih bantuannya kepada Bu Mira. Langsung saja ada materi untuk PKN hari ini. Minta tolong untuk share screen-nya Bu Mira. Anak-anak sudah menyiapkan buku ya? No. Why? No why? Bentar ya. Sudah nampak belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, nah ini ada sedikit cerita di buku tematiknya anak-anak halaman 22 sampai 27. Minta tolong, ini tidak ada yang boleh coret-coret, ini pembelajaran resmi. Semuanya mengendalikan tangannya, attitude-nya dalam pembelajaran. Siapapun tidak boleh coret-coret, hanya coret-coret pada catatan kalian. Ini peringatan dari saya selaku host dalam pembelajaran kali ini. Karena kalian sudah kelas 6, Bu Mira dan Bu Subo harap kalian paham. Ada waktu kalian belajar, ada waktu kalian untuk bercanda. Paham ya anak-anak ya? Kalau nanti kalian tidak rapi, tidak teratur, pembelajaran tidak akan selesai. Kasihan teman-teman yang ingin belajar. Tolong sekali lagi akan saya share. Begitu saya melihat ada yang coret-coret, saya akan hentikan pembelajaran ini. Nanti kalau kan ada tulisannya ketahuan nanti siapa yang coret-coret nanti bisa dikeluarkan saja Bu Mira. Langsung saya ini keluarkan. Termasuk adab dalam belajar ya, menghormati orang lain, menghormati orang yang sedang berbicara dan menghormati guru. Ya. Monggo Bu Subo bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Nah, pada buku tema anak-anak yang sudah diterima pada halaman 22 sampai 27. Nah, ini ada sedikit cerita. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sakit. Ia batuk dan demam. Ya, tapi ini sebelum pandemi ya. Mereka boleh menjenguk dan tidak memakai masker. Nah, kalau sekarang pandemi itu tidak diperbolehkan. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Karena di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka indah.
Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun mereka bisa tolong-menolong. Tolong-menolong mereka sangat tinggi. Nah, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan sikap itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi PKN tema 1 tentang penerapan sikap Pancasila. Tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ada yang lupa? Ada yang masih ingat? Nah, sekarang sebelum mulai ke pembelajaran, kita mau mengadakan pretest dulu. Anak-anak sudah menyiapkan buku ya? Nah, anak-anak tuliskan bunyi Pancasila. Ya, nomor 1, sudah siap? Nomor 1. Sebentar Bu, sebentar. Oh iya, Menulisnya di mana, siapkan Bu? bukunya dulu. Menulisnya di buku tulis. Buku tulis PKN. Ya, ayo anak-anak, tolong Ya, disiapkan buku dulu. Yang belum siap masih ditunggu Bu Subo dan Bu Mira. Siapkan buku PKN-nya, buku tulis untuk menjawab pertanyaan dari Bu Subo ya. Cek kamera. Udah. Oke, apakah sudah siap? sudah siap? Nomor 1. Tuliskan bunyi Pancasila sila pertama. Jangan-jangan ada yang lupa ini. Sila pertama, 1. Tuliskan bunyi sila Pancasila sila pertama. Bu Mira bantu ulangi. Silahkan tuliskan bunyi sila Pancasila sila yang pertama. Anak-anak boleh menuliskan di buku catatan kalian. Masih ada yang bocor, Bu Mira? Dalam? Masih ada yang bocor, belum dimatikan Oh ya, mikrofonnya. sebentar. Nomor 2. Tuliskan bunyi Pancasila sila kedua. Pancasila sila kedua. Jangan-jangan nanti ditanya ada yang lupa ini, udah nggak hafal semuanya. Karena lama Bu nggak sekolah, semuanya lupa. Tapi semuanya nggak lupa pakai baju ya hari ini. Semuanya sudah ganteng-ganteng Bu Subo. Ini loh, Mas Muhammad, Mbak Raisya, Nindya, Mbak Raisa KS, Mbak Queen, Mbak Keisha, Mbak Valerina, Mas Vito, Mas Lutfi, Mas Ihsan, Mbak Naila, Mas Iqbal M. Pertanyaan kedua sudah selesai? Kasih Sudah. kode aja, jempol. Ya, sip. Lanjut pertanyaan nomor 3.
Tuliskan bunyi Pancasila sila ketiga. Sila ketiga, ayo. Yang paling pendek, ingat-ingat. Ya. Sudah? Yang sudah? Oke. Mas Andika sudah. Ya, Pak Nora sudah. Mbak Robiah sudah. Julita sudah. Oke, lanjut. Nomor 4. Tuliskan bunyi Pancasila sila keempat. Sila keempat. Panjang ini. Yang paling panjang. Sila keempat sudah selesai? Oh, belum ya, ya. Karena panjang Bu Subo, kita tunggu dulu. Udah belum? Oh, masih pada nulis. Belum. Sudah. Oke, ada yang Oke. sudah, kita tunggu dulu yang lain. Sudah. 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 Dah. Dah, lanjut. Ada yang belum? Mas Vito belum. Mas Ihsan belum. Aku. Ya, tunggu sebentar, masih ada yang belum. Pak Nabila sudah. Ya. Nomor 5. Tuliskan bunyi Pancasila sila kelima. Yang terakhir Sila ke- pertanyaannya. Ya, Bu. Oke, Mas Kenzi, Rizal Kenzi, Mas Faiz sudah, yang lain masih menulis. Mas Hatta, oh iya ini dibetulkan dulu Mas Hatta. Kabelnya yang nutupin. Sudah. Oke, sudah. Jempolnya 2, tolong diacungkan depan kamera bila sudah. Oke, sip. Oke, Mas Hatta sudah. Terus lanjut. Masih ada pertanyaan, Bu Subo? Nomor 6. Oh, ternyata masih ada pertanyaan. Nomor. Masih ada pertanyaan, baru separuh. Lanjutkan. Nomor, ya. Nomor 6. Sekarang ya, sudah siap? 6. Lambang sila pertama itu apa? Ditulis. Lambang, Lambangnya, berarti simbolnya. gambarnya apa ya biasa yang kita Gambar. lihat itu? Gambarnya Lambang. apa?
Sila pertama Pakai gambarnya tulisan aja. apa ya kira-kira? Bintang emas. Bu, ditulis apa digambar? Ditulis saja, ditulis. Bu, Ditulis. Bu, halo. Halo, assalamualaikum. Ditulis saja. Waalaikumsalam. Maaf, tadi Ya, Mas soalnya apa? Ghazali, Tadi ditulis disconnect saja. kok. Ya, diulangi ya. Bu Subo, tolong diulangi soalnya. Ya. Untuk nomor 6, sila pertama itu lambangnya apa? Lambang sila Nomor pertama 5, Bu. apa? Oh, nomor 5 bunyi Pancasila sila kelima. Ya, Bu. Sip. Tadi apa, Bu? Soal nomor 6, bagaimana apa lambang dari sila pertama? Nomor 7. Sekarang masuk soal nomor 7. Nomor 7. Lambang sila kedua. Lambang sila kedua. Ya, Bu. Pertanyaan nomor 8, Bu Subo. Nomor 8, lambang sila ketiga. Pohon beringin. Sudah, Bu. Mas Dah. Vito ditulis, Mas Vito, bukan dijawab. Sudah, Bu. Iya, tolong Ditulis itu di unmute ya. Di mute, Mas Vito. Udah saya mute sudah. Sudah. Nomor 9. Lambang sila keempat. Apa lambang sila keempat? Sudah, Bu. Digambar boleh nggak, Bu? Gabut. Tulisan saja, nanti kalau gambar lama, 1 jam nggak selesai. Ini udah selesai sama gambarnya. Ya, hebat Mas Figar. Sudah, bagus. Ada tulisan, ada gambarnya, bagus. Oh ya. Nomor 10 ya. Terakhir. Lambang sila kelima. Lambang sila kelima. Sudah, Bu. Selesai? Sudah diletakkan pulpennya? Udah, Dan mari Bu. kita cek. Bisa di share screen, Bu Mira?
Ya, oke, siap. Yang nomor 5 belum, Bu. Yang nomor 10. Piye, piye? Oh, nomor 10, lambang sila kelima. Lambang sila kelima. Nah, ini tadi ya, ini tadi sudah. Ini tentang sila Pancasila ya, ada hubungannya dengan sila Pancasila. Nah, untuk materi hari ini adalah pengamalan Pancasila judulnya. Itu ada di buku anak-anak tema 1. Terus tujuan pembelajarannya apa? Setelah belajar ini, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian bisa menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus bisa menyajikan hasil analisis, menemukan contoh-contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus lanjut, Bu. Nah, ini dia Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 bunyinya. Kita cocokkan ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Anak-anak betul? Yang betul nilainya 10 dulu. Ya. Boleh Terus yang dikasih nilai kedua sendiri ya, Bu? bunyinya adalah ya, nanti diberi nilai sendiri. Yang kedua, dicocokkan dulu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini harus hafal ya, di luar kepala. Terus ada tulisannya itu yang dicetak tebal-tebal itu. Maksudnya apa? Nanti dalam penerapan Pancasila itu ada ini kata kuncinya. Jadi kalau sila pertama itu kata kuncinya adalah ketuhanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini nanti ibadah-ibadah atau kegiatan yang ada hubungannya dengan Tuhan. Maksudnya seperti anak-anak hari ini berpuasa. Puasa. Ya, Bu. Nah, kalau puasa itu kan hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah. Berarti anak-anak menerapkan Pancasila sila keberapa? Ke-1. Nah, terus kata kunci untuk sila kedua adalah kemanusiaan. Berarti hubungannya dengan manusia. Terus ada kata adil dan beradab. Beradab itu manusiawi. Ya. Mempersamakan sama hak dan kewajibannya dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, kata kuncinya adalah persatuan. Bersatu, ya. Terus yang keempat, sila keempat kata kuncinya ini permusyawaratan. Berarti ada hubungannya dengan musyawarah. Terus yang sila kelima hubungannya dengan keadilan sosial. Bersikap adil terhadap semua orang. Terus lanjut. Itu yang suaranya bocor, tolong di-mute. Untuk Pancasila nomor 6 sampai 10 pertanyaannya tadi adalah lambangnya apa? Ya. Sila pertama lambangnya apa? Bintang. Bintang. Ya, yang betul nilainya diberi nilai 10 sampingnya.
Ini bintang, sila pertama. Terus sila kedua ke sini ke bawah. Rantai emas. Adalah rantai emas. Terus yang ketiga ke atas sini. Pohon Itu keberingin. pohon beringin. 3 pohon beringin dulu. Ya. Terus yang keempat ke sebelah sini ke kiri. Yaitu kepala banteng. Terus yang sila kelima adalah padi dan kapas. Ya. Jadi nomor 6 bintang, nomor 7 jawabannya rantai emas. Nomor 8 jawabannya Message. pohon beringin. Nomor 9 kepala banteng. 10 padi dan kapas. Dari 10 nomor itu siapa yang nilainya 100 bisa ditulis di chat. Di chat. Diberi nama dan nomor absen kelas juga, nggih? Nama, nomor absen kelas. Nama depan saja enggak apa-apa. Di chat sini ya. Misalkan Subo nilainya 100. Sudah? Nah, bagus. Wah, hebat. Banyak ini yang dapat nilai 100. Alhamdulillah. Pesertanya ada 71, nanti yang dapat 100 berapa anak? Aku ada yang lupa, Bu. Ayo kejujuran ya. Ini kejujuran. Sudah? Kita lanjutkan. Lanjut slide selanjutnya, Bu Mira. Nggih. Makna lambang Pancasila. Selanjutnya adalah makna lambang Pancasila. Jadi setiap gambar ini ada maknanya. Ada artinya. Kenapa kok gambarnya bintang? Nah, bintang itu artinya apa? Cahaya dari Tuhan yang menyinari umat manusia. Nah, ini tadi sila pertama ada hubungannya dengan Tuhan. Terus kemudian yang kedua, rantai emas. Ini hubungannya manusia yang saling membantu satu sama lain, ya. Satu sama lain, seperti rantai saling berkaitan, berhubungan. Terus rantainya ini juga ada bentuknya lingkaran dan segi 4. Artinya ada laki-laki dan perempuan. Jadi bekerja sama itu, berkelompok itu tidak boleh membedakan laki-laki dan perempuan, sama. Semuanya diajak kerja sama, ya. Terus sila ketiga, pohon beringin, itu artinya Indonesia sebagai negara kesatuan, satu. Tapi akarnya ada banyak. Suku, artinya apa? Sukunya banyak. Terus punya akar napas juga di sini. Ada banyak. Sukunya banyak, bahasanya banyak. Terus rumah adatnya macam-macam. Budayanya berbeda-beda. Tetapi masih negara Indonesia, masih jadi satu, yaitu negara kesatuan Indonesia. Terus yang keempat, kepala banteng. Artinya apa? Proses pengambilan keputusannya harus dilakukan secara bersama. Jadi kalau ada permasalahan, dibahas bersama, terus diambil keputusan. Keputusannya satu. Harus diikuti oleh semua anggota. Banteng itu juga hewan yang berkelompok. Banteng itu hidupnya berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri, nanti bisa diterkam singa. Maka mereka hidupnya berkelompok dan punya pimpinan. Mereka mau menuju ke daerah mana yang ada makanannya itu
bermusyawarah, berkumpul. Oh, di sana ada makanan, maka menuju ke satu tempat. Nah, ini dilakukan secara bersama-sama. Terus lanjut yang kelima, sila kelima, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Ya, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Artinya sama. Terus lanjut. Nah, ini coba anak-anak perhatikan, ini juga ada di dalam bukunya anak-anak. Gambar yang pertama ini, kira-kira ini sila berapa ini? Ada yang berpeci dan ada yang memakai kepala ini. Pakai jari di layar saja, nggak usah dicat. Sila keberapa? 1 atau 2 atau 3, 4, 5. Sila keberapa? Gambar nomor 1. Ayo anak-anak, gambar nomor 1 bisa diperhatikan. Sila keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Sila ke 1, betul Mbak Nora, Mas Andika Maulana. Ya, betul. Ini sila ke-1. Ya, gambar sila kedua, gambar nomor 2, ini orang Buddha memberikan bantuan atau orang Islam ini sedang memberikan bingkisan kepada umat agama lain. Berarti ada hubungannya dengan agama. Berarti sila keberapa? Agama Tuhan. 1. 1, ya betul Mbak Nora, Mbak Keisha ya. Terus lanjut. Gambar nomor 3. Ini mereka sedang beribadah. Hubungannya dengan Tuhan. Silakan. 1. Ya, 1. Mas Faiz, betul. Dali, ya, betul. Terus, gambar nomor 4. Ini tadi gambar Edo sedang dijenguk teman-temannya. Nomor 2. Siapa? Kedua. Iya, betul. Sila Mas Hatta, kedua, benar. betul. Lanjut. Gambar nomor 5. Ini sedang belajar bersama. 4. Bekerja sama. Halo, bekerja sama ini. Kerja kelompok. 3. Tidak membedakan. 3. Laki-laki dan perempuan bekerja sama. 3. Ada 2, ada 3, ada 4. Ayo mana? 3. Bekerja sama dengan teman. 3. 2. Ya, kerja sama dengan teman itu 2. Lanjut bawahnya, Bu Mira. 2 ini baru 2. Nah, nomor 6. Menolong temannya yang sedang jatuh. 2. Ya, sila kedua. 2. Terus nomor 7. Ini mengajukan pendapat. Berarti sedang bermusyawarah terus 4. berarti 4. sila keberapa? 4. Sila keempat Ayo di kata Mas layar. Hatta, Bu. 4. Menunjukkan angka berapa? Oh ya, ada yang bilang 4. Ya, betul 4. Pokoknya hubungannya dengan musyawarah itu silanya 4. Ya. Nomor 8. Nomor 8 ini
salim sama ibunya, menghormati orang yang lebih tua. 3. Kewajiban anak pada orang tua. Menghormati, menghargai, persamaan derajat. Oh. Menghormati dengan orang tua, menghormati. Sila keberapa? 4. Yang lain? 3. Yang lain? 2. 2. 3. Ya, 2 ini 2. Menghormati orang tua itu 2. Nomor 9. Ini kerja kelompok. Terus berdiskusi, mengeluarkan pendapat. 4. Berapa? 4. Ya, 4. Silakan 4. Terus nomor 10. Bekerja sama, tetapi ini bersih-bersih lingkungan. 5. Berapa? Ya, ini sila ke-5. Ya, betul. Lanjut. Nah, selanjutnya, nih. Kita bahas dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Bintang tadi mengandung makna nur atau cahaya. Terus, kok sudutnya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya apa? Untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Dasar negaranya Pancasila itu ada 5 sila. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tujuan negara ada 5. Termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jadi kalau bangsanya nggak cerdas, anak-anak tidak cerdas, itu berarti tujuan negaranya belum tercapai. Ya. Masih banyak anak-anak yang nggak sekolah, itu berarti tujuannya belum tercapai. Terus warna hitam ini melambangkan warna alam. Warna alam. Terus lanjut. Nah, nilainya yang terkandung dalam sila pertama itu, wah ini tulisannya nggak terlalu kelihatan ya ini. Intinya sila pertama itu kita harus takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua rakyat Indonesia itu harus bertakwa, harus punya Tuhan. Ya. Berarti semuanya harus memiliki agama. Harus punya Tuhan dan bertakwa pada Tuhan. Terus yang kedua, harus punya rasa toleransi. Toleransi itu menghormati. Agamanya ada 6 di Indonesia. Nah, dengan agama yang lain, kamu harus bersikap menghormati, toleransi atau menghargai. Terus lanjut, selain takwa, toleran, dan juga harus rukun. Ya, rukun dengan semua umat beragama. Kalau umat agama lain sedang mengalami bencana, misalkan di daerah Papua sedang mengalami bencana, di sana banyak orang yang agamanya Kristen. Nah, tetap kamu sebagai orang Islam tetap boleh dan diwajibkan malah membantu mereka, ya. Itu rukun, namanya rukun. Terus lanjut nilainya. Sekarang sikapnya yang sesuai dengan Pancasila itu apa? Sikapnya ini. 1, percaya dan takwa kepada Tuhan. Harus, ya.
harus percaya ada Tuhan, dan harus ibadah. Takwa itu harus ibadah kepada Tuhan. Kalau percaya saja, aku percaya ada Allah, Bu, tapi aku nggak pernah sholat. Nah, itu berarti ini belum bisa menerapkan Pancasila sila pertama. Karena belum takwa itu tadi. Tapi Bu Subo yakin semuanya sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik kan? Iya, Bu. Insya Allah. Ya Allah. Terus yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Ya. Kalau ada tetangga yang beragama Kristen mau ke gereja, ya sudah dibiarin. Ya. Kita sebagai orang Islam ya silahkan beribadah dulu. Kalau ada teman agama lain diajak main, kok dia mau ibadah dulu, dipersilahkan ya. Silahkan kamu ibadah dulu. Gitu. Tapi kalau kamu ikut-ikutan ibadah itu yang tidak boleh. Karena agamamu Islam kok kamu ikut ibadah ke gereja. Nah, itu yang tidak boleh. Terus yang keempat, tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Kamu masuk agamaku saja. Agamaku enak. Ada masjidnya ber-AC loh. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Lanjut, Bu. Halo, Bu Mira. Sudah? Ya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Nah, rantai ini ada yang bentuknya segi empat. Ini segi empat, kotak. Terus, nah ini simbolnya laki-laki. Terus ada yang bentuknya sampingnya ini lingkaran. Terus saling bersatu, dikaitkan. Dicantol ke itu loh, dikaitkan itu. Itu lambangnya perempuan. Nah, mata rantai itu yang saling berkaitan itu melambangkan satu sama lain perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya, kalau cuma satu tok tidak bisa untuk mengikat. Ya, satu rantai untuk mengikat pohon. Rantainya cuma buletan satu ini saja, nggak bisa untuk mengikat pohon. Tapi kalau disatukan ada 50 rantai atau 100 lingkaran dan 100 kotak ini dikaitkan, dijadikan satu. Maka bisa mengikat pohon yang besar, ya. Nah, artinya apa? Lanjut, slide selanjutnya. Nah, itu tadi nilainya yang terkandung ada persamaan derajat. Maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan derajatnya sama. Ya, tadi kan ada laki-laki, ada perempuan. Derajatnya sama. Semuanya sekarang boleh sekolah, boleh pinter, boleh jadi pilot laki-laki. Perempuan juga boleh jadi pilot. Bahkan jadi presiden pun boleh perempuan. Dulu Ibu Megawati itu juga presiden perempuan. Terus yang kedua, menghargai hak asasi. Ya, hak asasi itu apa? Hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak hidup, merdeka, ya. Jadi kalau dulu pernah ya, zaman dulu itu kalau anaknya perempuan itu dibunuh. Nah, kalau sekarang ini ada hak asasi. Jadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan itu
punya hak hidup, hak untuk merdeka. Jadi kalau ada yang terjadi apa itu tadi kasus yang zaman dulu seperti pembunuhan itu ya laki-laki membunuh perempuan ya tetap ini mendapatkan hukuman ya. Terus yang ketiga solidaritas. Solidaritas itu mau membantu, saling menolong. Terus yang keempat perdamaian. Perdamaian. Lanjut. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kedua itu apa? Ini persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain. Orang kaya, orang miskin, itu tetap dicintai, tidak boleh bersikap semena-mena. Suka memberi bantuan korban bencana alam. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Donor darah. Terus sekarang itu karena banyak kasus COVID itu, banyak orang melakukan donor plasma. Itu termasuk membela terakhir. Ini saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi dengan bangsa manapun, baik itu kulit hitam maupun kulit putih, kalau bisa memberikan kontribusi yang baik itu boleh diajak kerjasama. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, ini artinya apa? Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Ini ibarat negara, ya. Jadi banyak orang yang bisa berteduh di sini. Rakyat Indonesia itu menaungi, meneduhi negara Indonesia, meneduhi rakyat Indonesia. Jadi bisa berteduh di sini rakyatnya. Terus pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Sulurnya ini, ya. Terus akarnya kemana-mana. Tetapi berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa. Nah, ini ada suku Jawa, suku Batak, ada baju bodo, ada yang punya keris, ada yang punya celurit, ada yang punya rumah tunai, ada yang punya rumah tongkonan. Tetapi apa? Tetapi ada di bawah naungan negara Indonesia. Meskipun beragam budayanya, tetapi bersatu di bawah negara Indonesia. Lanjut. Ini waktunya tinggal 3 menit ya, Bu Mira. Iya, iya. Ya, nanti sampai sila yang ketiga saja. Nah, sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga itu, ini kata kuncinya ini. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, kamu menjadi tentara, ya. Terus seperti kemarin Prunanggala yang meninggal itu demi kepentingan bangsa dan negara, maka mereka bisa disebut sebagai pahlawan, ya. Kemudian yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Contohnya, kalian mengikuti upacara patriotisme, itu masuk ke sini. Terus yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
Contohnya membeli produk-produk Indonesia, bangga dengan produk Indonesia, pakai baju batik, terus pakai tas buatan Indonesia, pakai baju buatan Indonesia, pakai sepatu asli merek Indonesia. Nah, karena apa? Bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, memajukan pergaulan. Mau bergaul dengan siapa saja demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi rukun dengan semua suku, semua teman yang berbeda suku demi persatuan. Terus yang kelima, menempatkan persatuan dan kesatuan itu di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau tentara disuruh maju perang, ayo sekarang waktunya kita perang. Oh enggak, aku enggak mau, aku boleh tidur aja, kamu aja yang maju dulu. Nanti kalau aku ketembak gimana, kamu aja dulu. Nah, itu berarti bertentangan dengan ini. Ya. Dia memilih tidur. Pilih tidur daripada berjuang, berperang. Nah, berarti bertentangan dengan sila ketiga Pancasila. Ya, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sila yang ketiga saja dulu. Ya. Oh, ini anaknya Bu Mira sedang sakit ya. Terus untuk penutupnya. Ya, ini jadwal kita sampai jam 9 ya anak-anak. Ini sudah jam 9. Untuk Army BTS post testnya secara singkat saja Bu Mira. Yang gambar. Tolong ditampilkan yang gambar. Yang ke atas. Nah, ini aja atasnya lagi. Nih. Yuk, untuk post testnya anak-anak tulis dari nomor 1 sampai 10. Tulis dulu di bukumu nomor 1 sampai 10. Pertanyaan pertama. Ini ulangi lagi. Nomor 1 ini masuk sila ke berapa? Ditulis. Pakai angka aja. Sesuai dengan sila ke berapa? Pakai angka. Nomor 2. Ini sesuai dengan sila ke berapa? Berikan bantuan. Diingat-ingat kata kuncinya. Nomor 3, ini ibadah. Ibadah itu sesuai dengan sila ke berapa? Tulis angkanya 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5. Nomor 4, jenguk teman. Tadi sila ke berapa? Nomor 5, kerjasama. Ini BTS kelompok. Aliyuh ba'da. Nomor 6, menolong teman. Sila ke berapa? Nomor 7, berpendapat. Berpendapat. Ayo Mbak Raisa, sudah menulis belum itu? Mbak Raisa duduk, Mbak Raisa lagi belajar masa tiduran. udah dari tadi. Nomor 8.
menghormati orang tua. Sila keberapa? 9, berdiskusi. Diskusi. Nomor 10, saling menolong. Ya. Sudah selesai? Nanti dicat ya nilainya berapa. Satu nomor nilainya 10. Kita bahas nomor 1. Ya, jawabannya ini sila pertama. Nomor 1, 1. Nomor 2, sila pertama. Karena hubungannya dengan beda agama. Nomor 3, sila pertama. Nomor 4, jenguk teman, kemanusiaan, sila kedua. Nomor 5, kerjasama dengan teman dalam kelompok, tidak membedakan, sila kedua. Nomor 6, ke bawah. Ya, sebentar. Nomor 6. Nomor 6, menolong teman, sila kedua. 7, berpendapat, sila keempat. Nomor 8, menghormati orang tua, itu sila kedua. Nomor 9, berdiskusi, sila keempat. Nomor 10, cinta lingkungan, bekerja sama, cinta lingkungan, sila kelima. Sudah? Satu nomor nilainya 10, silahkan chat di sini yang nilainya 100. Tulis namanya. Iya, Mas Dava, gimana Mas Dava Trisna? Nomor 5 jawabannya apa tadi? Tadi nomor 10 jawabannya apa? Oke, Bu Subo, Mas 10 Dava sila tanya nomor 5 kelima. dan dari nomor 10. Nomor 5, Bu. Nomor 5, 2. Sila kedua. Ini sila kedua. Terus nomor 10, sila kelima. Nomor 5 sila kedua, Bu. Ya, Bukan sila keempat. bukan. Kerjasama laki-laki dan perempuan. Sudah? Silahkan dicat nilainya berapa. Alhamdulillah ada yang nilainya 100, 90, 60. Tidak apa-apa, nanti belajar lagi. Mungkin hanya ini saja yang bisa disampaikan Bu Subo untuk hari ini. Kita sambung untuk pembelajaran PKN ke depan untuk sila keempat dan kelima. Mungkin hanya itu saja, Bu Mira. Saya kembalikan. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran PKN untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini. Ini Bu Mira rekam untuk keperluan teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Sekali lagi, Bu Mira mohon dikedepankan dan diutamakan adab dalam pembelajaran. Meskipun kita tidak saling bertatap muka secara langsung, Bu Mira banyak baca juga di chat ini karena saya hostnya. Mungkin semua juga bisa melihat chatnya. Ada ngomongnya kurang sopan, Bu Subo. Jadi ini sebagai awal Bu Mira memberitahu kalian, maksudnya pembelajaran ini harus digunakan dengan yang baik-baik saja. Jadi meskipun tidak diperbolehkan untuk
apa namanya, ngechat atau coret-coret, tolong kalian tahan dulu karena kita hanya belajar 1 jam. Nanti kalian bisa gunakan waktu untuk chat sama Zoom atau main dengan teman yang lain di luar jam pelajaran. Paham nggih? Semuanya akan Bu Mira rekap ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke Bu Subo lewat WA atau ke wali kelas juga boleh. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga prokes, nggih. Sehat selalu. Kemana-mana pakai masker, minum vitamin, jaga jarak. Ya, Bu. Terus jangan lupa yang belum mandi pagi ini, silahkan mandi setelah ini, terus sholat duha. Terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran yang ada di jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.